Halo sweet soul, welcome back to my channel. Ini adalah pembacaan asmara cinta segitiga mereka yang berzodiak Capricorn, yang kebetulan ada kamu terlibat di dalamnya. Seperti biasa, kita akan gunakan dua tumpukan kartu, di mana tumpukan kartu pertama ini nanti Mari akan pergunakan untuk membaca situasi asmara cinta segitiga mereka Capricorn dengan pasangannya yang lain, entah itu suaminya, istrinya, pacarnya, mantannya, atau siapalah kamu menamainya. Dan tumpukan kartu kedua ini nanti Mari akan pergunakan untuk membaca situasi asmara cinta segitiga Capricorn dengan kamu yang sedang melihat video ini. Namun perlu Mari ingatkan, ini adalah general reading energi kolektif. Sudah pasti hanya akan resonate ke sebagian orang saja dan tidak tertutup kemungkinan energinya vice versa terbolak-balik. So tolong bijaksana menyikapi pembacaan ini ya. Untuk yang baru pertama kali singgah, selamat datang. Silahkan tautkan jiwa kamu ke saya dengan cara klik tulisan subscribe yang ada di sudut kanan bawah video, agar energi kamu kuat tersampaikan dan akhirnya terbaca oleh saya. Oke, baik, langsung saja kita mulai. Situasi asmara cinta segitiga Capricorn bersama pasangannya yang lain dari tanggal 15 sampai akhir Juli 2020 adalah, oke, di situ ada Devil ya, tapi dia energinya terbalik. Baik, sekarang Mari akan tarik bagaimana energi Capricorn di The Devil ini. Ini sebenarnya energi dari Capricorn ya, Devil. Oke. 8 pentakel. Kemudian ada Hierophant di sana. Kemudian ada juga kartu dari Magician. Oke. Kemudian Mari akan tarik energi dari seseorang yang sedang dealing bersama Capricorn ini. Oke, baik. Jadi dari kartu ini Mari bisa tangkap bahwa Capricorn sedang dealing bersama mereka dari Sun, Moon, Rising, Venus, Virgo, Taurus, sesama Capricorn. Kemudian ada energi dari Gemini, energi dari Libra, Aquarius. Kemudian ada Pisces, Scorpio, Cancer, ada juga Sagittarius, Leo, dan Aries. Ini energi mereka sebenarnya cukup lengkap ya. Nah, jadi kartu The Devil ada di sini. Nah, gini, memang kemarin itu saya melihat bahwa ini sebenarnya ogah-ogahan ya. Di awal itu sebenarnya ketika ada koneksi di antara mereka, ini lebih cenderung Capricornnya tidak terlalu mengambil serius gitu ya, tidak terlalu mengambil serius dan tidak melakukan upaya terbaik dia dalam membangun hubungannya bersama person ini. Ini balik lagi ya, saya tidak menyasar apakah ini suaminya, istrinya, atau siapanya ya. Yang jelasnya seseorang yang sedang dealing, seseorang yang punya urusan dengan Capricorn, terlepas apa nama relationshipnya mereka. Nah gitu, ketika ada momen pertemuan atau ketika pun terjalin hubungan ini, tadi seperti saya sampaikan, bukan satu kualitas terbaik dari diri Capricorn yang dia berikan ke orang ini gitu ya. Nah mungkin ini adalah boleh mantannya gitu ya, boleh. Nah dia masih mengizinkan Capricorn ini masuk ke dalam hidup dia ya, walaupun dengan trik model seperti apa Capricorn ini ya, udah jelas-jelas tidak menunjukkan keseriusan lah saya katakan. Tapi orang ini menerima kehadiran Capricorn dalam hidup dia gitu loh. Jika ini mantannya, kemudian mereka ada connecting kembali gitu ya. Nah orang ini dengan dirinya sendiri masih seperti yang saya katakan membutuhkan kasih sayang juga ya, lagi kasih sayang, pengakuan dari seseorang gitu ya. Itu yang memang masih menjadi bagian dari diri partnernya Capricorn ini. Nah makin kesini terutamanya di 15 sampai akhir Juli 2020, saya melihat bahwa Capricorn ini yang mulai bertanya-tanya ke dalam dirinya, bener nggak ini ya cinta ini ya,
Nah gitu, ada sedikit seperti keraguan dan posisinya dia ingin meyakinkan benar-benar apa sih perasaan dia gitu ya. Nah jadi dalam kesehariannya Capricorn, walaupun dia connecting sama kamu, upaya untuk meyakinkan dirinya dengan person ini masih menjadi yang paling utama ya dalam kehidupan atau dalam dunia batin dari Capricornnya ya. Nah, jadi dia gini, walaupun dia sedikit meragu, posisinya kan dia ini sedang berusaha meyakinkan dirinya, iya ini cinta atau oh ini tidak cinta. Tapi titik beratnya lebih kepada ya ini cinta, tapi benar-benar lagi mau cari tahu ini cintanya pasti atau tidak. Jadi dia bertanya ke dirinya sendiri gitu loh. Atau bahkan dia bertanya tentang hubungan ini, bener enggak ya hubungan ini, apakah bisa ini hubungan saya upayakan dengan total gitulah. Dunia batin ada berkecambuk, tetapi secara tindakan nyata yang awalnya hanya iseng, yang awalnya hanya sekenanya saja, di 15 sampai akhir Juli 2020 saya melihat lebih banyak upaya-upaya menuju ke hal mempositifkan hubungan mereka, memperbaiki hubungan mereka atau meningkatkan hubungan mereka. Jadi di sini yang bila kemarin hari itu Capricornnya kurang proaktif, nah di 15 ini dia lebih banyak lebih banyak melakukan, lebih banyak yang upaya untuk kita katakanlah chattingan lah, teleponan lah. Jika ini keluarga dia lebih banyak menghabiskan waktunya kepada keluarganya ini ya, lebih yang kayak saya harus memberikan yang terbaik dari diri saya untuk hubungan ini. Nah gitu. Tapi apakah dalam artian Capricorn yang mengabaikan kamu? Dari energi ini tertangkap sedikit bahwa tidak. Dengan kamu ini masih tidak dia abaikan gitu loh. Kamu masih dianggap menjadi bagian hidupnya Capricorn. Namun orang ini juga akan dia progres secara total. Nah, energi dari orang ini sendiri ya saya melihat memang ada cinta gitu loh. Ada cinta, ada rasa sayang dari orang ini ke Capricornnya. Bahkan rasa cinta, rasa sayang ini itu bukan hanya dia pendam dalam dirinya, tetapi dia diekspresikan gitu loh. Jadi dia memperlakukan Capricorn ini dengan sangat baik, sebagaimana juga Capricorn memperlakukan dia. Jadi energi mereka ini solid. Ketika ada pertemuan gitu ya, lebih meningkatkan sisi-sisi positif dalam diri mereka berdua. Ini hubungannya bukan hanya sekadar hubungan seks, bukan hanya sekadar hubungan yang memanfaatkan situasi ya. Capricorn dengan orang ini ya memang serius gitu loh. Jadi orang ini juga akan melakukan hal yang sama seperti apa yang dilakukan Capricorn. Jadi mereka ini keduanya proaktif ya membangun hubungan mereka. Proaktif. Dan bahkan kalau saya lihat ini cenderung partnernya dari Capricorn ini lebih yang kayak men-challenge Capricorn. Gitu lah, men-challenge Capricorn karena begini, boleh jadi orang ini tidak hanya didekati oleh Capricorn, boleh jadi orang ini juga didekati oleh 2 atau 3 orang di momen yang bersamaan. Soalnya orang ini cukup menarik kalau saya lihat ya, mandiri, independen, dan juga secara fisik juga oke nih orang, eye catching lah gitu loh, mudah bikin orang seneng. Nah ini pribadi-pribadi dari seseorang yang sedang dealing bersama Capricorn ini. Jadi tidak heran saja bukan hanya Capricorn yang sedang mengejar dia ya, walaupun ini mungkin suaminya atau istrinya, tapi ya dia tahu gitu loh, dia tahu bahwa aku ini menarik, bukan hanya Capricorn saja. Nah gitu ya, apalagi kalau ini hanya pacarnya Capricorn gitu ya, ini selingkuhannya Capricorn, masih belum ada ikatan sah bahwa saya harus dengan hanya kamu saja Capricorn gitu kan, masih belum ada ikatan demikian. Jadi dia kayak ngerasa ya sah-sah saja kalau saya juga membuka
kesempatan kepada orang lain selain kamu Capricorn gitu ya. Nah, tetapi di sini tadi dia akan men-challenge Capricorn di 15 sampai akhir Juli 2020, dia men-challenge Capricorn untuk lebih memenangkan diri dia gitulah. Dia berharap bahwa Capricorn yang bisa memenangkan diri dia. Jadi dia ini kayak memposisikan diri dia sebagai kado Valentine kali ya. Yuk, siapa yang berhasil mendapatkan diriku ini gitu posisi orang ini. Nah, baik. Kemudian kita akan melihat bagaimana energi hubungan asmara Capricorn dengan kamu yang sedang melihat video ini. Oke, di sana ada Three of Cup. Ya. Jadi ini bukan hanya sekedar hubungan yang ecek-ecek saya bilang ya. Ini hubungan mereka hubungan yang memang menunjukkan kualitas diri. Bukan hanya sekadar bullshit, omong kosong, tapi upaya-upaya tindakan nyata. Oke, itu ada di energi kamu dan Capricorn, Three of Cup, tapi dia energinya terbalik ya. Kemudian saya akan tarik energi dari Capricornnya di Three of Cup terbalik ini. Oke, ada di sana. Oke. High Priestess. Kemudian ada Queen of Cup. Two of Cup. Ada Wheel of Fortune. Seperti saya sampaikan tadi, bukannya karena dia total ke orang ini lantas dia abai sama kamu ya. Tidak, masih kelihatan bahwa dia akan menunjukkan bahwa kamu adalah kekasihnya gitulah ya. Bukannya dia cuek, dingin, abai, acuh ke kamu, tidak gitu. Oke, baik. Kemudian saya akan tarik energi seseorang yang sedang dealing yang kamu ya. Sorry, maaf. Energi dari kamu yang sedang melihat video. Oke, Queen of Sword, Queen of Pentacle, wah, oh, the Star, kemudian ada di sana energi dari 7 Pentacle, ya. Nah, jadi begini. Kamu yang sedang melihat video ini datang dari Sun, Moon, Rising, Venus, Pisces, Scorpio, Cancer. Kemudian ada energi dari Taurus, sesama Capricorn. Kemudian ada energi Virgo, ada Aquarius, Gemini, Libra. Nah, itu dia. Mungkin hubungan kalian ini bukan hubungan yang jenis membara-bara gitu ya. Jenis yang berapi-api, yang berkobar-kobar. Ini tidak. Energi dari hubungan kalian saya lihat lebih soft gitu ya. Secara kalian yang melihat video ini, saya melihat energinya lebih ke energi mature gitu loh. Energi dewasa di sana. Bukan model-model energi generasi TikTok gitu ya. Tidak. Energi kalian benar-benar energi kalian sudah siap dalam satu hubungan asmara. Nah, saya bilang tuh kalau hubungan asmara bukan hanya sekedar ketertarikan laki-laki dan perempuan, tetapi juga mantap secara mental gitu ya kan. Dan kamu sudah punya kualifikasi walaupun usia kamu muda gitu, tetapi kamu ini bukan hanya sekedar ingin bercinta sembarangan, bukan hanya sekedar mencari senang-senangnya saja. Saya melihat tidak begitu energi dari kalian. Energi kalian ini energi yang tertata ya, saya bilang ini tertata, bukan yang serampangan begitu. Good, luar biasa sekali energi kalian, gitu. Ya, nah sementara energi dari Capricorn sendiri sama kamu, saya melihat dia ini kadang-kadang merasa bukannya dia tidak ada ketertarikan sama kamu ya, bahkan ini ketertarikan dia cukup besar. Secara tadi ya, kalian ini kan mature. Kalian ini wanita dewasa. Bagaimana wanita dewasa? Penyayang, perhatian gitu kan. Bukan yang alay-alay jablay gitu kan, tidak kaliannya. Jadi benar-benar seorang pendamping yang bisa diandalkan. Nah, itu energi dari kalian. Nah, jadi dia tertarik ke kamu dari sisi itu. Kalau kalian ini laki-laki, kalian kelihatan maskulinnya gitu kan.
tapi feminimnya juga ada, kelembutan kalian tuh tetap ada walaupun kalian ini laki-laki, karena sesungguhnya kita ini kan yin dan yang di dalam kita, maskulin dan feminim itu tetap ada di dalam diri gitu kan. Tapi kalau laki-laki lebih banyak sedikit energi maskulinnya daripada energi feminimnya gitu kan. Tetapi menunjukkan cinta kasih, ngomong secara lembut itu kan energi-energi feminim ya. Dan kalian menunjukkan itu ke dia. Nah, satu sisi dia kayak ngerasa aku tergila-gila, tapi dia kayak sedikit waspada sama kalian. Loh, kalian ini bener-beneran tulus nggak ya sama dianya? Karena hampir menuju sempurna lah saya bilang. Terutama di 15 sampai akhir Juli 2020. Kalian itu energinya lebih energi tenang, mendamaikan. Nah, jadi dia itu yang mungkin merasa bersalah sama kamu bisa, atau dia juga ngerasa yang gini, kamu kan udah tahu bahwa aku ini punya cinta segitiga. Ya jelas-jelas kalian harus tahu dulu bahwa Capricorn punya orang lain di luar sana ya, baru kalian boleh mengikuti reading ini, karena ini khusus gitu loh. Ini reading khusus bagi teman-teman semua yang sudah mengetahui bahwa kekasih kalian bukan hanya milik kalian seorang, tetapi juga berbagi dengan ada seseorang lagi di luar sana gitu kan. Nah, jadi kamu kan udah tahu nih dia bukannya single gitu, dia punya orang lain di luar sana, tapi kok kamu terima dia apa adanya dan kamu ini seperti angel gitu loh, seperti malaikat. Jadi dia kayak waspada, ini ada niat terselubung tidak dari kamu. Nah, sedikit dia melihat kamu dari kacamata ketidakbijaksanaannya dia gitu kan. Ya, gua kan jahat, kok lu udah gua jahat, lu ini masih mau sayang sama gua. Nah, kira-kira gitu loh. Apakah lu kemudian mau balas dendam atau apa, mau gini mau gitu ya. Ya, pandangan-pandangan yang sedikit menuju ke negatif lah sama kalian. Nah, gitu kan. Nah, tetapi walaupun dia kayak merasa waspada sama kamu, tapi dia tidak bisa menolak energi dari kamu gitu loh. Terlalu indah untuk dilewatkan gitu ya. Jadi akhirnya dia ini cenderung kayak nyempil ke kamu gitu loh. Ya, dia ini lebih menunjukkan ketidakberdayaannya ke kamu. Walaupun dia ini laki-laki, tapi dia menunjukkan ketidakberdayaannya ke kamu. Jadi dia itu kayak apa-apa tuh nyari kamu gitu loh. Ya, kayak nggak tenang gitu. Nah, satu sisi memang dia dengan kamu ini ada pertemuan di antara kalian, batin dia tetap nggak tenang. Ya, namanya orang yang tanda kutip ya melakukan kesalahan gitu ya. Satu sisi dia kayak ngerasa bersalah, itu yang bikin dia nggak tenang. Nah, satu sisi lagi dia ini sudah haus dengan energi kamu gitu kan. Kamu ini kan merawat, menjaganya dia, kamu bisa diandalkan, temen yang asik untuk berbicara gitu ya. Nah, jadi dia butuh kamu di hal-hal itu. Dan mungkin akan sedikit malu-malu dianya ke kamu, bisa. Ada juga beberapa yang memang dia ekspresif ke kamu. Nah, di kamu ini kalau untuk misalnya hip-hip hura-hura ya, ini nggak ada di energi kalian. Tetapi energi yang menikmati kebersamaan dengan apa adanya gitu ya. Bukan dalam artian apa adanya ini apa adanya lantas misalnya tidak berkualitas, no, tidak. Jadi kamu ini kan kamu ini pribadi yang berkualitas ya. Kamu yang sedang melihat video ini maksud saya. Kamu ini kan pribadi yang berkualitas. Jadi tanpa bersusah payah kamu untuk membentuk hubungan dengan Capricorn ini sudah otomatis aja gitu loh. Makanya saya sering bilang tuh self healing, self love. Itu artinya hanya orang yang punya cinta, hanya orang yang damai, hanya orang yang tenang yang bisa memberikan cinta, damai, ketenangan, kasih sayang kepada orang lain. Lah kalau kamu ini orangnya juga yang tipe galauan, berarti milik kamu apa? Kecemasan kan? Hanya kecemasan itu yang bisa kamu share kan gitu ya. Tapi kalau kamu ini orangnya sudah mapan, mandiri secara mental,
ya otomatis saja gitu loh. Kamu nih menyenangkan gitu kan. Nah jadi Capricorn ini dalam proses tidak bisa kehilangan kamu gitu. Dia tidak ingin hubungan kalian berakhir walaupun tidak terlalu banyak keceriaan hip hip hura di antara kalian, tapi pertemuan hubungan kalian ini berkualitas, bukan hanya sekedar kuantitas ya, tapi juga kualitas terbaik. Nah gitu. Oke, baik. Mudah-mudahan apa yang Mari sampaikan bisa kalian pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.